Halo, apa kabar? Kita kembali di podcast RRI. Hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana kondisi anak-anak di Indonesia dalam lingkup Sumatera Selatan dan juga Palembang. Nah, berbicara tentang anak-anak, ada gerakan nasional melawan pornografi anak dari rumah ke ruang cyber. Pendengar dan juga pemirsa RRI, bahwa sesungguhnya peredaran konten pornografi anak di Indonesia itu telah mencapai titik darurat. Bayangkan dari data yang kami terima dari National Center for Missing and Exploited Children, terdata Indonesia itu menempati peringkat keempat dunia dalam hal penyebaran konten pornografi anak. Nah, berbicara konten pornografi anak ini, ada 5,5 juta anak di Indonesia yang menjadi korban, dan 5 juta anak itu yang dalam kategori mereka juga jadi korban. Ada 5 juta yang merupakan kontennya ya, dan 5,5 juta yang menjadi korban. Kita akan bahas ini bagaimana sebetulnya dari sisi psikologi, terutama untuk orang tua dan juga anak menjaga ini. Lalu juga bagaimana KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Daerah Sumatera Selatan melihat hal ini. Saya akan perkenalkan narasumber saya ya. Pada saat ini ada Ibu Zulaika Agustinawati, yang juga merupakan psikolog, panggilannya Mbak Ami. Iya. Karena psikolognya Mbak Ami jadi ya. Baik, nanti kita akan bahas ya Mbak Ami, kabar baik? Alhamdulillah sehat. Sering juga menerima klien atau pasien kalau panggilan? Klien. Psikolog. Oke, anak-anak. Anak-anak, dewasa dan remaja. Oke. Mbak Ami ini juga kepala sekolah Iya. TK, Kepala sekolah IT, ASRI. Iya. Jadi berhubungan dengan anak-anak itu hal yang biasa. Iya. Oke. Lalu juga ada Pak Andriansak yang merupakan komisioner KPA di Sumatera Selatan. Sumsel ya. Betul. Baik, Kak An, apa kabar? Alhamdulillah juga. Kabar baik juga. Kabar baik. Sering juga pasti berhubungan dengan anak-anak untuk menangani mereka. Sering memang. Cuman biasanya kita menerima atau kita mendampingi kayak itu, Mbak. Menerima atau mendampingi. Betul. Oke, sebelum kita ke cybernya, tadi kan data 5,5 juta Ya. anak di Peringkat Indonesia ya. keempat sudah ya. Peringkat keempat, kedua di Asia Tenggara. Menyusul Jepang. Bagaimana sebetulnya kondisi di Sumatera Selatan sendiri, Kak An? Di Sumsel yang pertama pornografi ini memang menjadi masalah ya, walaupun memang kita lebih banyak ke arah, kalau untuk masalah seksual itu memang lebih banyak ke pelecehan memang sebenarnya. Untuk kasus cyber sendiri sebenarnya masih sedikit memang kan. Cuman dari angka itu ya mungkin kami sendiri yang belum terlapor atau seperti apa, yang paling banyak itu di angka pelecehan sebenarnya. Pelecehan itu mereka sebagai korban maupun pelaku ada. Pelaku juga ada? Ada, pelaku juga ada. Dalam beberapa tahun terakhir catatan dari KPAI bagaimana? Terjadi peningkatan? Setiap tahun meningkat memang, Mbak. Angkanya? Jadi dari kami kan memang berhubungan dengan Dinas TPPA, memang itu setiap tahun angka kasus pelecehan seksual ini memang selalu meningkat. Dari segi usia? Usia itu memang di atas 13 tahun memang untuk pelaku. Kemudian kalau anak-anak mulai dari usia 7-6 tahun tuh sudah ada. Jadi untuk pelaku itu adalah anak juga? Ada anak. Dari usia 13 tahun? Iya. Remaja ya. Remaja ya. Remaja. Ada ibu psikolog. Jadi usia remaja itu biasanya kalau untuk pelaku itu untuk usia remaja. Korbannya adalah anak? Korbannya adalah anak. Usia 6 tahun? Dari 6 tahun. Usia 6 tahun. Mulai Nah, ini yang jarang juga, atau sebetulnya kita ketahui, tapi jarang kita perhatikan. Pelaku kalau begitu, Kak An. Iya. Nah, pelakunya ini biasanya dari luar atau dari justru lingkungan? Biasanya lingkungan memang. Jadi memang lingkungan sekitar ini sangat berpengaruh ya untuk terjadinya suatu kasus
pelecehan seksual. Jadi dari dalam biasanya Mbak. Lingkungan itu di Untuk sekitar anak, di sekitar anak-anak. lingkungan itu baik di lingkungan rumah, sekolah, pesantren juga ada. Kenal dekat berarti. Pasti kenal dekat dan sangat berpengaruh biasanya seperti itu. Bisa mempengaruhi maksudnya. Bisa mempengaruhi. Mempengaruhi anak korban. Jadi dia percaya itu kenapa terjadi Betul. jadi korban. Betul. Nah, ini kita masuk ke ranahnya Mbak Ami kalau begitu kan ya. Iya. Kalau dari sisi psikolog Mbak Ami, pelakunya adalah orang dekat Ya. yang berada di lingkungan. Jadi oke, pertanyaannya bagus sekali ya. Kenapa pelakunya dikatakan orang dekat? Sebenarnya pelaku itu bisa dimanapun, di tempat manapun ya. Cuman karena orang dekat ini kan sudah tahu kebiasaan-kebiasaan orang yang ada di sekitarnya. Misalnya gaya tarik, misalnya antara laki-laki dan perempuan. Dengan usia 3 tahun contohnya, dia lihat anak ini suka pakai rok pendek, suka pakai baju terbuka. Jadi timbul rasa rangsangan terhadap hal tersebut. Jadi kalau kita bilang ada kesempatan. Tadinya nggak ada niat, tapi karena ada kesempatan maka terjadi hal seperti itu. Nah, biasanya kenapa orang terdekat? Karena kalau orang jauh kan tidak tahu pola anak tersebut, kebiasaan anak tersebut. Makanya lebih rentan, lebih riskan itu adalah orang terdekat. Malah yang saya khawatirkan dan saya sedihkan, pelakunya bisa jadi orang tua sendiri. Karena contohnya misalnya mandi bareng, terus melakukan aktivitas bareng yang seharusnya ketika anak itu sudah menginjak lebih besar atau lebih dewasa kan ada pemisahan-pemisahan yang tidak boleh dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Kategorinya ini lebih mengkhawatirkan ya kalau faktanya disebutkan oleh Mbak Ami tadi. Betul. Jadi kategorinya yang harus diperhatikan orang tua itu apa? Yang harus diperhatikan orang tua itu, orang tua sendiri juga harusnya berkaca sendiri ya, karena pelaku juga tidak menuntut kemungkinan orang yang di dalam terdekat sekali, lingkungan keluarga terdekat sekalinya dia. Jadi pembiasaan ke anak-anak itu dalam mulai cara berpakaiannya, cara bertingkah lakunya, nah itu yang harus diperhatikan sekali. Tapi kan anak emang biasa dimandiin sama orang tua Mbak Ami. Nah inilah pembiasaan yang kadang akhirnya bercampur aduk, yang seharusnya kalau memang anak itu sudah mandiri, kecuali anak bayi ya. Kalau anak itu sudah bisa melakukan kegiatan sendiri, harusnya dikasih kesempatan dan dia melakukan sendiri. Nggak usah perlu dibantu. Karena memang kita secara sendiri memiliki kemampuan untuk melakukan tersebut. Usia berapa itu? Kalau usia 3 tahun kayaknya bisa ya. Mandi sendiri? Masih mandi sendiri juga bisa usia 3 tahun Oh, dilakukan. jadi 3 tahun itu memang harus sudah dilatih. kita latih untuk mandi sendiri. Iya. Melakukan aktivitas dia sendiri. Melakukan aktivitas sendiri. Karena kan kalau di PAUD itu kan ada kelas sekolah ya, yang kategori usia 3 tahun yang memang mereka juga bisa bersekolah, tapi masih sekolah kelompok bermain. Kalau faktanya ada Kak yang jadi korban di usia 3 tahun? 3 tahun sehingga saya belum ada ya kalau belum ada. Semoga tidak terlaporkan saja ya. Kan khawatirnya begitu ya. Betul. Biasanya di atas 6 tahun sudah fase masuk sekolah dasar. Jadi yang saya katakan 3 tahun itu misalnya kan bagian tubuh yang dianggap tidak boleh harusnya begitu ya. Betul. Misalnya menjaga payudara atau melakukan apa yang seperti itu harusnya diajarkan. Itu kan termasuk juga pelecehan. Betul. Walaupun tidak langsung melakukan hal yang lebih ekstrim lagi. Betul. Kalau catatan yang paling ekstrim untuk di Palembang itu apa? Untuk kekhawatiran di Sumsel ya? Di Sumsel? Iya, kalau di Sumsel itu ya bapak menghamili anak kandung ada. Ada. Padahal usia remaja itu ya? Pada usia, iya. Karena dia sudah reproduksi kan ya? Iya, betul. Sudah cukup aktif reproduktifnya, berarti sudah masuk kategori remaja? Remaja, betul. Jadi sampai hamil memang, Mbak. Jadi sampai hamil. Kalau perempuan kita tarik napas langsung gitu ya. Iya, memang sampai hamil ya. Ini sebenarnya pembahasan yang menurut saya sangat menarik sekali ya, karena banyak sekali edukasi yang tidak tersampaikan kepada masyarakat apa yang menjadi hak anak-anak tersebut. Nah, karena nanti efek sampingnya bukan hanya sekedar itu, tapi panjang sekali. Betul. Sampai ke masa depan mereka. Anaknya juga ya. Anaknya juga. Iya, itu usia 13 tahun. 14. 15 tahunan. 15 tahun. Iya. Mbak Mi, 15 tahun itu sudah bisa apa kalau secara psikologi anak-anak? Ini tergantung kembali lagi ke pola asuh ya. Jadi bagaimana orang itu mengajarkan anak tersebut, bagaimana orang tua mengajarkan ke anak tersebut. Jadi kemampuan itu kan bisa diasah. Jadi kalau misalnya orang tuanya tidak pernah memberikan kesempatan yang memang menjadi kemampuan anaknya, anak itu tidak akan pernah berkembang dengan baik. Harusnya
harusnya kayak misalnya usia 15 tahun kan dia tahu aurat-aurat apa yang tidak boleh disentuh sama laki-laki lain, bagian-bagian tubuh mana yang tidak boleh dipertontonkan kepada orang lain. Nah, itu yang harus menjadi standarnya dia untuk diri dia sendiri. Jadi kayak misalnya kayak pipis aja. Terkadang pipis ini karena situasi darurat, misalnya dalam perjalanan ya, situasi darurat, akhirnya ya sudahlah daripada nahan-nahan di sembarang tempat dilakukan. Nah, itu kan sebenarnya marwahnya dia, auratnya dia. Harusnya dari kecil itu sudah ditanamkan, enggak di situ tempatnya. Cari ke toilet gitu ya, harus diajarkan ya. Iya, Ini tempatnya yang benar gitu. Karena berdalil ini adalah darurat, akhirnya dilakukan dan itu menjadikan pembiasaan. Oke. 13 tahun. Yang 15 tahun tadi ya. 15 tahun. Harusnya kan 15 tahun bisa ngelawan loh. Jadi gini, mental anak itu terbentuk, tadi saya balik lagi ke awal, itu dari bagaimana orang tua itu mendidiknya dia. Jadi kalau misalnya dia selalu dibiasakan mandiri dan melakukan hal-hal itu sendiri, dia akan bisa menghadapi bahaya atau apa yang harus dilakukan terhadap diri dia. Tapi kalau misalnya selalu dilindungi, dimanjakan, dia tidak akan tahu bagaimana caranya menghadapi orang lain. Walaupun itu mungkin berbahaya untuk diri sendiri. Tidak bisa membedakan ya. Iya. Itu ayahnya tadi ya, pelakunya. Pendampingannya bagaimana kalau begitu, Kak? Kalau saya sedikit nambahin dari Bu Ami, ini Mbak Ami ya, karena memang kalau yang pelecehan anak sampai hamil itu memang di daerah-daerah terpencil memang kan, jadi kadang memang alasan bapaknya ini, ibunya ini sibuk bekerja di ladang misalnya kan, memang untuk di daerah kota Palembang sendiri cukup jarak nggak ada lah saya bilang, mungkin memang kejadian ya. Jadi memang dari situ cuman apa istilahnya tadi itu, kalau bahasa Palembang itu kerokan ya. Jadi masuk angin minta kerok. Berawal dari situ. Nah, biasanya kan seperti itu. Untuk pendampingan biasanya kita dampingi memang. Jadi untuk ibu dan anak ini tetap kita, kalau memang ada kita pisahkan dari jangkauan predatornya. Kita sering sebut predator untuk orang-orang yang jahat ya, terutama yang dewasa kan. Kita pisahkan, kita cari tempat atau rumah aman istilahnya untuk ibu dan anaknya ini. Terus untuk tindakan ke kepolisian kita itu paksakan juga, kita terus intervensi agar ini bisa menjadi contoh dan tidak terulang, sebenarnya tidak berulang. Dan untuk penekanannya pun kami selalu sampaikan ketika kami kunjungan ke polres-polres di kabupaten kota, kami sampaikan kalau memang pelakunya ini dewasa, kemudian korbannya anak-anak, tidak ada kata lain, gunakan pasal perlindungan anak. Jadi hukumannya akan lebih berat. Kalau dia dewasa. Kalau dia dewasa. Tapi kalau anak-anak versus anak-anak, kita lihat kembali, kita pertimbangkan kembali hak-hak dia. Karena namanya anak-anak kan mungkin masa depannya masih cukup panjang kan, jadi jangan sampai dia minder, jangan sampai dia terkucilkan, akhirnya lebih ganas lagi seperti itu. Nah, karena kakak ini membuka, kita next ya ke situ. Pelakunya anak-anak, khawatirnya dia yang akan jadi predator. Betul. Secara psikologinya segitu ya Mbak Ami ya. Nah, kasusnya pernah terjadi di Palembang? Ada, sering. Jadi pernah terjadi juga nih yang lagi rame-rame beberapa waktu yang lalu nih di Palembang. Bagaimana untuk perlindungan tapi juga untuk pemberian sanksi kepada mereka? Ke pelaku. Betul. Kalau dewasa itu tadi kita akan tetap kategori dewasa? Kategori anak-anak? Di bawah 18 tahun tadi. Selama dia belum 18 tahun, dia masih anak-anak. Masih anak-anak. Kalau besoknya dia 18 tahun gimana? Dewasa. Sudah lepas. Jadi perlakuan hukum pun ke dewasa. Tapi misalnya melakukannya sebelum 18. Iya. Ini hitungan bulan, hari juga tetap dihitung kah? Tetap. Tidak. Kalau untuk anak tetap dihitung. Tapi melakukannya sebelum 18 nih. Kan kasus hukum kan butuh proses kan? Iya. Bagaimana nih? Ya, jadi kayak yang terakhir yang di yang di kuburan Cina yang itu kan ada yang 16. Betul. Agak lebih berat memang hukumannya. Oh, ada yang itu 16 ya, belum 18 ya? Iya. Masih anak-anak. Tetap di ini kan sih Mbak. Kan ada yang umur 11 kan kemarin. Nah, itu memang istilah hukum saya kurang paham, cuman memang dia dipotong setengah kayak gitu. Jadi kalau 10 tinggal 5. Apa tuntutan dari KPA?
Karena anak-anak kita walaupun kalau kita tetap ini sih Mbak. Jadi kadang kemarin kita sempat di apa istilahnya tuh di protes lah ya di ini karena katanya kok melindungi ini anak-anaknya. Karena kita memperhatikan hak anak itu walaupun dia pelaku, Mbak, tetap kita lihat. Jadi kita tetap minta ya serendah mungkin. Kemudian untuk hak sekolahnya itu kita betul-betul perhatikan. Pendidikan ya. Kemudian hak kesehatan dia selama di dalam ini dibina lah ya bahasa kita itu dibina itu selalu kita lihat, kita pantau. Dan kita bersyukur untuk di Sumsel sendiri LPKA ini cukup baik karena mereka itu untuk sekolah, mereka bekerja sama dengan sekolah-sekolah sekitar. Jadi mulai dari SD, SMP, SMA mereka tetap menjamin untuk kalau pendidikan tetap dijamin mereka untuk bisa tetap Hak mendapat pendidikannya. pendidikan. Betul. Baik, kita akan bahas lagi. Siap. Kita akan bicara lagi tentang bagaimana juga peran orang tua dalam mencegah anak agar tidak terpapar pornografi dan juga eksploitasi seksual, terutama di online maupun juga tadi faktanya adalah offline juga ya. Offline, betul. Baik, tetap bersama kami masih di podcast RRI. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam podcast RRI. Pendengar dan juga pemirsa, kita masih berbicara tentang gerakan nasional melawan pornografi anak dari rumah ke ruang cyber. Tadi di awal kita sudah membuka banyak fakta, ternyata pelaku itu banyak dari lingkungan. Yang kedua adalah anak-anak. Pelakunya anak-anak, korban pun anak-anak. Tapi meskipun mereka sebagai pelaku, hak mereka harus tetap dilindungi. Jangan lupa juga bahwa korban masih punya masa depan yang juga harus diperjuangkan. Kita akan masih bahas tentang bagaimana ke depannya, lalu bagaimana juga ancaman terhadap aksi ini ataupun juga pornografi ini bukan hanya pada anak perempuan. Mereka bukan hanya jadi korbannya, tapi ada anak laki-laki juga yang saat ini justru menjadi korban dari aksi tersebut. Nah, saya juga masih bersama dengan Kak Adriansa dari KPI Sumsel, dari KPA Sumsel, dan juga Mbak Ami dari psikolognya. Saya ke Kak Aan ini. Kak Aan, kasus pedofil. Kalau kita bicara itu berarti pelakunya adalah dewasa. Dewasa, kebanyakan dewasa. Menyukai anak-anak. Menyukai anak-anak. Ini banyak tidak sih di Banyak. Sumsel? Banyak. Biasanya daerahnya mana? Kota atau daerah? Di kota pun ada. Kabupaten? Kabupaten kota lebih banyak sebenarnya. Oh iya? Ya, di kota sampai hari ini saya ada satu ya, itu saya betul-betul kawal. Ini guru piano malah. Nah, guru piano. Jadi di salah satu lembaga musik malah itu. Ini tetap saya kawal supaya dapat hukuman setimpal karena pelakunya dewasa. Pelakunya dewasa, korbannya anak-anak. Kemudian kalau yang di luar kota itu terakhir di Indralaya. Nah ini cukup guru, dia malah guru, ini agak berat memang karena dia ini guru. Jadi selain guru mengajar, dia juga seorang guru salah satu olahraga ya kan, salah satu olahraga. Nah ini kesulitan kita atau kesulitan pihak Polres itu ada ketakutan anak-anak untuk melapor, seperti itu kan. Nah, Anak untuk melapor. Takut mereka, Tapi mungkin kan malu. orang tuanya. Nah itu. Orang Jadi, tuanya juga. kalau biasanya ya didampingi kan memang, cuman anaknya sendiri untuk speak up itu kadang takut seperti itu kan. Itu yang sulit kan. Jadi banyak sekali itu, jadi ini mungkin himbauan juga kan supaya orang tuanya itu tetap mengawasi. Kalau faktanya bagaimana sih kalau di lapangan itu mereka para predator ini untuk jenis-jenis apa bisakah dibedakan? Kalau dulu kan kita percayanya sama guru nih. Iya. Ternyata tadi kata Kak Aan tadi Iya, ada juga pelakunya. Betul. Iya. Nah sebetulnya
bisa tidak mencirikan predator ini di luar? Itulah itu memang jadi tantangan kita juga ya, karena sulit ya, karena memang Sebuah jenis profesi bisa. bisa karena marwah guru ya, karena marwah guru misalnya kan, ataupun profesi lain pun bisa, karena anak-anak ini tadi kembali ke anak-anak, nanti bagaimana cara sekolah mungkin nanti ya dimulai dari PAUD menurut Ibu Ami tadi, bahwa memang betul harapan kami memang anak-anak ini diajarkan seperti itu kan, diajarkan area-area sensitif atau perilaku-perilaku yang mungkin secara kasat mata kita lihat tidak berbahaya untuk anak-anak seperti itu. Mungkin Ibu Ami lebih ini ya, lebih jelas mungkin. Saya nanti ke Mbak Ami. Betul. Kalau pedofil itu biasanya korbannya perempuan. Ada laki-laki, Ada ada anak laki-laki. perempuan. Pelakunya kalau laki-laki pelakunya Biasanya kalau perempuan dewasa ke anak laki-laki jarang ya. jarang. Berarti laki-laki juga. Laki-laki memang ya. Makanya benar Pak Deddy Mulyadi itu ada KB laki-laki gitu. Agak menyimpang ini. Ya, vasektomi ya, supaya itu Vasektomi. tadi ya. Iya, tapi kalau untuk yang laki-laki nggak kena juga ya Mbak ya. Tidak ya. Iya. Jadi, Mbak Ami, tadi fakta dari Kak Aan. Ini menarik juga. Kalau korban itu tidak mau melapor, harusnya bukannya didampingi sama psikolog. Jadi gini, di kita ini kan masih menjaga marwah, masih menjaga harga diri. Jadi ketika itu dianggap sebuah aib, walaupun nanti efeknya jangka panjang, mereka akan lebih menyimpan. Jadi Marwah, harga diri, maksudnya malu barangkali ya. Iya, Lebih tepatnya begitu ya. Jadi Betul. kita, Nanti dikenal orang. Iya, benar. Jadi seperti itu. Jadi mereka lebih baik menyimpan dan aman, dan bagaimana menyehatkan mental anak yang sudah menjadi korban itu lebih baik daripada Oh, melaporkan, tetapi nanti tidak ada penyelesaian juga. Malah Jadi ada mereka- jadi malu. ketika dia melapor, dia juga mengalami Iya, gangguan psikis. iya. Dia melapor pun dia Jadi gini Mbak, saya kebetulan juga ada kasus Mbak ya. Jadi ini dia sebagai korban dan sebagai pelaku. Tadinya dia sebagai korban, tapi karena sudah menikmati dan ada kesempatan, makanya dia menjadi pelaku. Nah, orang tuanya saya tanya, kenapa tidak melapor? Katanya, saya lebih fokus memperbaiki mental anak saya, karena masa depan anak saya lebih panjang daripada saya sibuk diri saya untuk mencari keadilan. Jadi dia lebih fokusnya ke situ. Jadi bagaimana anak ini bahwa kejadian ini siapapun tidak menyukainya, tetapi ini sudah terjadi, tetapi masa depan masih ada di depan yang harus diperbaiki. Jadi mereka lebih senang seperti itu. Tapi ketika dia jadi pelaku, bukan artinya dia sudah rusak juga. Iya, jadi karena ini kan tidak ketahuan ya, tidak ketahuan dalam jangka waktu yang panjang sekali. Akhirnya ketahuannya pada saat dia menjadi pelaku. Karena korbannya tadi saya bilang anak kecil tadi. Anak kecil tadi itu sudah menjadi korbannya dia. Nah, dia tidak bisa mengelak lagi dengan kejadian seperti ini. Sebenarnya dia juga tidak ingin berada di posisi seperti ini, si pelaku dan si korban ini. Tidak mau menjadi seperti ini, tapi karena rasa ketagihannya yang lebih dan dia tidak bisa bercerita dengan orang yang terdekat atau orang dewasa, makanya dia pendam sendiri dan dia berpikir dengan caranya berpikir sendiri. Jadi akhirnya nafsu itu dialihkan dan dia menjadi pelaku tadi. Tapi karena sudah terbongkar, jadi orang tuanya lebih memprotek dan membawa ke psikolog supaya ada perbaikan lah untuk mentalnya dia yang terkena tadi. Sebaiknya kalau ketemu seperti yang diungkapkan oleh Kak Aan tadi, ada kasus seperti itu, sebaiknya apa yang dilakukan? Ya sebaiknya kan anak ini kita harus bawa ke dunianya anak-anak. Kalau misalnya itu menjadi anak-anak, kan ini Korban ya? ya Korban ya? Nanti kan dia ini ada sifat-sifat yang akan beda sekali dengan sebelum ada kejadian. Jadi pemurung, akademiknya menurun dan segala macam. Nah, jadi bagaimana kita pulihkan lagi mentalnya dia bahwa ya sudah, ini sudah terjadi. Kita tidak bisa berlama-lama terpuruk di kondisi seperti ini. Sementara masa depannya masih panjang kan. Kita nggak tahu nanti apakah dia menjadi pejabat apa, menjadi karir apa, dan mungkin akan menjadi bermanfaat buat orang lain. Nah, ini dijadikan pelajaran. Nah, kita akan memulihkan lagi semangat dia, semangat sebagai pelajar tadi, semangat berprestasi, bahwa bukan kita meremehkan sebuah kejadian, tidak. Tapi kita jangan sampai terperangkap dengan kejadian di tempat yang sama. Jadi kita harus bangkit. Itu penanganannya sama semua usianya? Pertama kita ajak konseling. Enggak, maksudnya ketika si korban itu usia misalnya dia usia 5 tahun, 6 tahun begitu, dengan usia yang belasan tahun bagaimana? Penanganannya yang berbeda. Pasti beda sekali. Siapa yang lebih cepat pulih?
tergantung tingkat apa yang dilakukan orang kepada dirinya. Tingkat keparahan apa yang dilakukannya. Misalnya contohnya gini, cuman diraba, cuman dipegang tapi tidak sampai melakukan hubungan, nah mungkin akan lebih cepat dibandingkan yang melakukan hubungan tadi. Jadi tindakan yang kita lakukan itu tidak sama rata. Bukan masalah usianya saja, tapi masalah apa yang diperbuat orang lain itu pada diri dia. Jadi traumanya itu. Berat ya? Berat. Berat ya. Bagaimana Ibu Ami dan juga Kak Aan ini menghadapinya setiap hari ya? Iya. Laporan-laporan seperti ini. Berbeda tidak sih ketika menangani para korban dengan pelaku? Karena KPA kan selalu berhubungan dengan dua pihak ini. Oh, sebenarnya di KPAD pun sebenarnya kita kan ada unit ya, ada unit UPTD di Dinas DPPA. Biasanya memang untuk pemulihan mental ya, mungkin pemulihan mental korban itu kita serahkan ke psikolog Mbak memang. Jadi kita ada psikolog juga sebenarnya kan. Kalau pelaku? Kalau pelaku kita kejar Polresnya sebenarnya. Jadi Tidak kita ke psikolog? Oh enggak. Oh untuk yang mana? Pelaku? Kalau pelaku dewasa, Pelaku kalau anak? pelaku anak ya tetap kita dampingi Mbak. Kita tetap lihat kayak yang kemarin kan tetap kita datangi. Psikolog nggak? Ada, tetap didampingi psikolog. Tetap kita dampingi Mbak. Jadi kita lihat keadaan tempat tidur dia juga kita lihat sebenarnya kan. Mohon maaf ini mungkin nanti malah. Jadi memang yang kita lihat itu sebenarnya hak mereka untuk bersekolah sebenarnya kan. Tapi yang di lingkungan pun kita lihat sebenarnya kan. Jadi biasanya sekolah, kemudian hak kesehatan. Kalau sakit cepat ngomong ke pengawasnya biasanya kan seperti itu. Itu kalau pelaku ya? Kalau pelaku anak. Kita ambil kasus yang terjadi di Palembang. Iya. Yang di Palembang itu kan karena terpapar konten pornografi. Iya. Bagaimana pornografi ini, konten pornografi itu bisa mempengaruhi anak-anak ini? Mereka pernah jadi korban, tapi akhirnya jadi pelaku ini. Kak. Mungkin ini lebih ke arah psikolog ya, sebenarnya. Betul. Tapi bagaimana dari kalau selama ini? Saya lihat memang konten porno ini sebenarnya kan tidak bisa diselesaikan oleh KPAD sendiri kan memang harus lintas sektoral ya Mbak ya karena tapi harapan kami memang satu lingkungan siapapun itu kan. Jadi satu lingkungan, yang kedua orang tua ketika melihat anak-anak ya seharusnya kalau orang tua itu HP-nya itu ya dilihatin lah setiap hari kan mungkin ada kalau dia nyimpen situs misalnya situs porno atau apa cepat dihapus itu kan sangat penting kan. Tapi kalau untuk mengawasi sendiri itu saya pikir itu tadi kan pengguna smartphone di Indonesia ini kan tinggi kan dan berapa persen itu adalah anak-anak seperti itu. Nah itu kembali lagi ke kebijaksanaan orang tua untuk terus mengawasi. Jangan takut untuk lihat cek HP anak-anaknya seperti itu kan. Malah saya lihat mungkin chat ya kalau lihat ke teman-temannya pun mungkin sering kan bahasanya itu kadang bahasa yang kalau kita dulu tidak senonoh itu diajarkan juga seperti jangan seperti ini. Jangan percakapannya betul terlalu vulgar nih. Kadang gambar Oh ya, emoji ya kalau bahasa itu kan kadang nggak senonoh juga seperti itu kan. Tolong dilihat seperti itu kan. Jadi yang selama ini tabu dan menjaga kita tidak terpapar itu akhirnya ini menjadi suatu kebiasaan karena sering melihat mungkin seperti itu. Oke. Saya ke Mbak Ami nih. Boleh. Mbak Ami, kalau bicara tentang tadi yang diungkapkan oleh Kak Aan sendiri, sebetulnya anak-anak itu diperbolehkan pegang handphone di usia berapa? Kalau kita mau makan aja pegang handphone sekarang. Ya, kalau kita berbicara usia itu terserah ya, tidak ada batasnya. Oh iya? Iya, tidak ada. Diperbolehkan sebetulnya. Bukan arti seperti itu. Maksudnya kalau saya bilang 3 tahun atau 4 tahun itu kembali lagi ke orang tuanya. Cuman bijaknya karena mungkin kalau anak di bawah usia 5 tahun itu kan harus dengan bimbingan ya. Jadi harus tahu apa konten yang dilihatnya. Terus orang tua juga memfilter apa yang kan biasanya di Facebook sendiri suka seliwiran iklan-iklan yang tapi sebenarnya tidak pantas untuk dikonsumsi sama mereka. Jadi kalau ditanya usia itu terserah, tidak ada nanti bilang 7 tahun ya segera. Tapi idealnya menggunakan HP. Kalau di zaman sekarang karena anak-anak di TK saja sudah banyak menggunakan HP karena memang itu zamannya mereka, kita juga tidak bisa bilang stop karena tidak adil. Hanya mungkin satu kita bikin perjanjian dengan mereka kapan mereka bisa menggunakan HP tersebut, durasinya berapa lama, dan kita sebagai orang tua juga harus tahu apa yang dilihat di dalam HP tersebut.
Sebetulnya diperbolehkan, Diperbolehkan. tapi dengan batasan. Iya, dengan batasan dan kita juga harus bijak apa aja yang boleh dikonsumsinya. Di sisi lain kita juga harus mengakui bahwa ternyata ada konten-konten juga yang baik untuk anak-anak kalau begitu ya. Karena sekarang nih agak sulit membedakan, ada juga yang dibalut dengan kartun. Oh iya juga konten Iya, anak-anak yang disisipin kartun. begitu ya. Iya, disisipin tapi ada misi tertentu untuk merusak mental anak-anak tersebut. Jadi orang tua juga harus rajin-rajin ini ada manfaat atau tidak. Ini sebenarnya bagus atau tidak kalau dikonsumsi untuk mereka. Walaupun alibinya dengan gambar kartun tadi. Oke. Semakin berat PR-nya, semakin banyak lagi memang yang harus diperhatikan orang tua. Ingin memberikan handphone pun harus memperhatikan kontennya. Betul. Fungsinya untuk apa gitu. Betul. Kita masih bahas tentunya di dalam podcast RRI untuk kesempatan kali ini. Pendengar dan juga pemirsa, kita masih berbicara bagaimana melindungi anak kita, generasi kita berikutnya untuk ke depan agar tidak terpapar dari konten pornografi dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Tetap bersama kami. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Masih bersama kami dalam podcast RRI. Kita masih dengan tema pada kesempatan kali ini, Gerakan Nasional Melawan Pornografi Anak dari Rumah ke Ruang Cyber. Ruang cyber ini tak beruang, jadi kita tak tahu mana batasan yang harus dibatasi oleh anak dan juga orang tua. Tapi dalam situasi yang kompleks, orang tua itu menjadi garda terdepan dalam melindungi anak dari ancaman pornografi, terutama di ruang digital. Faktanya, Kak Aan punya fakta bagaimana sebetulnya anak-anak jadi korban digital. Betul. Di Indonesia ini. Faktanya apa saja itu, Kak Aan? Ya, kalau kita berbicara ini Indonesia kan memang ada salah satu contoh ya, malah ini aparat APH ya, aparat penegak hukum ini malah dia selain pelaku, kemudian dia juga termasuk yang mengedarkan kan. Jadi itu ada salah satu, malah dia tuh kepala di situ kan, kepala di satuan daerahnya seperti itu. Ini dan korbannya cukup banyak. Dan bersyukurnya ini malah ketahuannya tadi seperti yang sudah kita diskusikan, Mbak, memang orang luar malah yang tahu kan awalnya kan. Jadi itu. Jadi ya tidak ada batasan, betul kita setuju. Jadi memang kewaspadaan orang tua kembali lagi dan lingkungan ini menjadi faktor penentu. Bahkan untuk setiap profesi kan, dari APH, guru tadi kan, guru apapun itu, kemudian mungkin profesi-profesi lain pun bisa menjadi predator anak-anak seperti itu. Kalau kita dulu kan dapat fakta misalnya anak-anak kok mau sih diiming-imingin permen lah Iya. apa. Kalau sekarang gimana? Kalau sekarang sama sebenarnya, cuman metode ini metode klasik, tapi ini adalah yang selalu ditawarkan oleh para predator ini. Jadi misal mungkin handphone seperti itu kan, kemudian sesuatu yang mungkin tidak bisa didapatkan di lingkungan keluarganya. Lebih tinggi ya, Malah nggak cukup lebih, lagi iya. permen ini sekarang nggak ada Betul. harga. Atau bisa juga seperti yang kasus saya sekarang, dia malah supaya kamu pinter, nah seperti itu kan. Oh yang main piano tadi? Iya, jadi supaya jari-jari kamu lentur seperti itu kan. Jadi metode-metode ini sebenarnya metode yang baik, tapi digunakan untuk hal-hal yang Salah. merusak anak, ya betul, yang Merusak salah. anak. Baik. Tidak ada ruang sebetulnya, sulit untuk membatasi yang namanya Betul. ruang cyber. Betul. Tapi bagaimana mengedukasi orang tua, ada batasan yang harus diketahui oleh anak. Oke, jadi orang tua ketika anak sudah mengetahui teknologi, baik itu dari internet maupun dari media lain, orang tua harusnya lebih yang tadi sudah kita bicarakan, memfilter atau menyaring isi dari apa yang dilihat anak tersebut. Terus mendampingin, terus mengedukasi, memberitahu bahwa ini tidak perlu atau tidak layak untuk kamu lihat.
Jadi tetap anak tidak bisa diberikan kebebasan yang seluas-luasnya. Jadi kayak misalnya dikasih email, anak kecil nggak perlu. Kalau orang SMA mungkin nggak apa-apa ada emailnya untuk bisa menyambungkan. Tapi kalau untuk anak kecil nggak. Jadi bagaimana orang tua supaya lebih bijak atau lebih aware kepada anak tersebut. Jadi orang tua yang harus memang membatasi. Iya, karena ini kan masih anak-anak ya. Kecuali yang memang sudah kategori dewasa yang dia sudah bisa tahu apakah ini baik atau buruk untuk dirinya sendiri. Jadi pengawasan terhadap aktivitas online anak-anak itu bukan pilihan tapi keharusan. Kewajiban. Wajib sudah. Betul. Harus wajib dilakukan. Anak-anak yang mudah terpapar di konten pornografi ini terutama di online itu di usia berapa sih Mbak Ami? Nah itu tadi kembali lagi saya nggak bisa membataskan usia ya. Jadi bisa aja karena dia sudah dari mungkin 5 tahun sudah dikasih gadget. Dan gadget itu orang tuanya juga tidak tahu cara menggunakan dan bagaimana cara memfilter isi-isi dari gadget itu. Bisa jadi dia terpapar juga. Kalau secara psikologi balik lagi nanti kalau jawaban Mbak Ami nih tergantung bagaimana orang tuanya mendidik nih. Kalau secara psikologi di usia berapa anak-anak itu sudah bisa membedakan antara benar dan salah? Anak itu bisa membedakan benar dan salah ketika memang sudah dari dini anak itu sudah diberitahu bahwa misalnya gini, kita mau memperkenalkan anggota tubuh di usia PAUD. PAUD itu antara 4 sampai 6 tahun atau 3 sampai 6 tahun. Nah, berarti dia tahu dong anggota-anggota tubuh mana yang tidak boleh disentuh sama orang lain selain diri dia sendiri. 4 sampai 6 tahun. Ya, itu usia PAUD ya. Nah, jadi kan dari dini sudah dikasih tahu. Jadi di usia itu yang harusnya kita kasih tahu pada saat itu bagian tubuh mana yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Di usia itu ya. Jadi secara otomatis 7 tahun dia sudah tahu, sudah paham dengan kebutuhan dari anggota tubuh dia. Baik. Nah, kalau berbicara lagi nih tentang anak-anak kan ada golden age. Golden age itu di usia berapa ya? Di usia emas itu yang harusnya dimanfaatkan oleh orang tua. Masa usia PAUD tadi kan saya bilang 3 sampai ke 6 tahun ya. Nah, tapi kan sekarang ini balik lagi nih kayak kasus space delay. Ya, kasus speed delay. Speed delay itu kan karena gadget, karena tidak dua arah, satu arah. Nah, itu sebenarnya di usia 2 tahun ketika anak itu sudah memegang alat tersebut, itu sudah diantisipasi, sudah 2 tahun. Iya. Jadi kan dia sudah bisa memanding ya, sudah bisa mengucapkan mama, papa. Harusnya ya. Iya, itu kan kenapa bisa terjadi seperti itu? Salah satunya karena gadget tadi atau teknologi tadi. Mbak Ami ada kata terlambat nggak sih sebetulnya ketika berbicara tentang anak yang sudah kenal lebih jauh dengan gadget, bahkan mereka sudah berselancar kalau bahasa sekarang itu berselancar di dunia online ini. Ada kata terlambat tidak untuk membatasi mereka? Sebenarnya kan ini benda mati ya, benda mati. Tetapi kalau misalnya digunakan tidak pada tempatnya atau tidak dengan fungsinya, sebenarnya kalau untuk anak-anak tuh apa sih kegunaannya alat tersebut? Harusnya kita tahu dulu fungsi dari kegunaan anak tersebut. Kalau misalnya pengen menonton film kartun, nonton film kartun bisa dengan TV yang layar lebih besar dan itu bisa dipantau oleh orang tuanya dibandingin dengan layar yang lebih kecil. Jadi ada pilihan-pilihan lain sebetulnya yang bisa dilakukan oleh orang tua. Iya. Tidak harus dengan memegang handphone. Iya. Kalau Kak Aan, faktanya kan memang kalau berdasarkan data tadi 5,5 juta anak yang terpapar konten itu adalah faktanya dalam 4 tahun terakhir. Kita harus akui 4 tahun terakhir juga kita erat berhubungan dengan yang namanya dunia maya. Betul. Dengan handphone, gadget dan lain sebagainya. Karena pada saat itu situasi COVID. Ini pengaruhnya cukup besar tidak sih sebetulnya untuk pertumbuhan anak-anak? Pantauan dari KPA? Kalau dari segi misalnya dari segi hak penghilangan hak anak ya pasti cyber ini sangat berpengaruh ya terhadap anak-anak. Justru walaupun sudah dihapus ribuan situs tapi tetap aja ada seperti itu kan. Kemarin kan sudah benar nih pemerintah kita lewat Menkominfo-nya itu memblokir ribuan situs kan, judul maupun porno. Tapi sekarang tetap aja ada. Mati satu, timbul 1000 gitu ya. Jadi memang harapannya ya memang itu tadi kembali ke orang tua untuk terus mengawasi. Yang kedua kemudian harapan kami selaku KPAD ya kami berharap cyber ini juga dimanfaatkan. Jadi dibalik. Jadi kalau mereka menyebarkan porno, kita kembali lagi nih tadi menyebarkan kebaikan, misalnya yang area-area terlarang seperti itu kan seharusnya konten-konten kreator tuh bisa membuat itu. Jadi
balance. Kan selama ini tidak ada nih. Yang sering kita lihat itu konten-konten seperti itu, judol, kemudian pornografi, termasuk kan kayak saya juga kan pengguna medsos sebenarnya kan. Sekarang saya sering lihat itu malah sering masuk ke ini. Terus kita bisa kan kita laporkan seperti itu. Nah, itu mungkin salah satu langkah kalau memang di HP anak kita ada situs-situs yang masuk seperti itu. Karena situs itu saya juga bingung kok bisa masuk seperti itu kan. Atau memang pernah ada yang buka jadi dia melihat bisa masuk seperti itu. Ya, ini jadi peran orang tua juga penting yang kemudian itu tadi kalau bisa dibales lah. Jadi ada juga orang-orang baik yang memang menggunakan cyber ini untuk hal-hal positif, Ya. mengurangi resiko-resiko itu Resiko yang tadi tadi. Kontennya dibalik gitu. Kontennya kita balik. Jadi konten yang kreatifnya harus buat konten yang Iya, positif betul gitu lah ya. itu. Nah kan kalau tadi bicara angka ya, kita coba kembali lagi di awal. Kalau angka di cyber untuk kejahatan dalam cyber, aksi pornografi itu belum didapatkan angkanya kalau di Sumsel. Di Sumsel cyber tidak terlalu banyak, memang pelecehan yang banyak, Mbak. Saya belum bisa update, tapi ada seperti yang di Oki kalau saya tidak salah ada juga, tapi memang dia memvideokan itu untuk konsumsi pribadi kalau saya tidak salah. Kemudian yang di Lahat tadi kan. Tapi tetap tidak boleh ya? Tidak boleh ya Bu? Kenapa? Apapun namanya itu Iya, untuk memvideokan segala macam itu tidak boleh. iya, Yang harus juga dipahami oleh orang tua juga ya. betul. Nah kalau untuk yang pelecehan seksual terhadap anak, pelecehan terhadap anak, Maksudnya? angkanya berapa banyak nih kalau di Sumsel? Oh, pelecehan anak. Itu ada 400-an kalau catatan kita. 400-an? Iya, ada 400 Sepanjang laporan. tahun? Iya, Sepanjang tahun 2024? 2024 betul. Di pertengahan 2025? Saya belum update tapi ya itu Banyak tadi juga. sudah ada tapi sudah ada. Ini yang saya tangani aja satu seperti itu kan. Kemudian yang di OI karena memang tidak setiap laporan itu kita tangani seperti itu, Mbak. Jadi memang yang mungkin berefek bisa menjadi pembelajaran untuk para pelaku lain. Nah, itu yang memang kita kejar kayak di OI itu kan yang kasus Sodom itu banyak juga korbannya. Kemudian yang ada satu guru tadi di Kota Palembang itu. Satu guru di Kota Palembang. Iya. Kalau untuk orang tua, terutama ayah dan ibu itu apa yang ingin KPA sampaikan? Terutama untuk agar anaknya bisa terhindar dari pelecehan. Ya, jadi kalau kami dari KPAD ya harapannya kepada orang tua ya itu tadi kembali lagi bahwa terus periksa smartphone anak-anak kalau memang sudah dibekali smartphone kan, karena memang ini awal langkah sesuatu kejahatan terjadi biasanya kan dari situ. Mulai bisa jadi mereka mencontoh atau memang mereka melihat seperti itu kan karena memang berseliweran situs-situs pornografi ini. Itu yang pertama. Yang kedua memang ya orang tua juga harus aware ya kepada anak-anaknya. Kadang anak-anak ini lihat perubahan perilaku mungkin ya yang paling gampang dilihat itu perubahan perilaku. Misal harus ngerti ya ya biasanya kalau anak perempuan itu dia ketika buang air kecil itu sering bilang perih, biasanya dari situ awalnya Mbak. Jadi kalau anaknya perih ya ditanyalah kenapa, atau ada biru misalnya kan Langsung curiga gitu ya? iya seharusnya bisa lebih perhatian kepada anak-anaknya, mungkin itu kayak Mbak ya. Itu langsung curiga. Kalau laki-laki Betul. Kalau laki-laki pernah tidak ada kasus? iya ini yang sulit kan karena seperti di OI ini kesulitan kita adalah keinginan para korban untuk melapor. Ini laki-laki yang di OI. Laki-laki. Kalau yang di OI laki-laki. Kalau yang di Palembang itu perempuan. Iya. Itu kita agak sulit. Itu kesulitan kita, Mbak. Jadi memang biasanya biasanya polisi kalau sudah istilahnya itu menyelidiki dia akan dari ini baru terungkap. Kalau kita agak sulit. Kalau kita sebenarnya menerima laporan sebenarnya kan baru kita lihat. Iya. Dari kepolisian. Dari kepolisian atau dari temannya. Seperti itu. Ada tidak yang dilaporkan ke KPA lalu difasilitasi ke polisi? Banyak. Biasanya orang tuanya takut atau tidak paham dan kita dampingi. Siapa yang melapor biasanya? Orang tua pasti. Orang tua Pasti, Mbak. Ada tidak orang tua yang melapor tapi tidak mau ke kepolisian, tadi kata Mbak Amin tadi misalnya malu gitu? Biasanya kita sarankan ke kepolisian karena yang kita takutkan adalah korban berikut sebenarnya kan.
Karena ini pasti akan mencari predatornya ya. betul, karena pasti kalau sifatnya seperti pasti akan mencari korban baru. Pasti itu. Apalagi kalau dia di sekolah kan. Di sekolah atau di sekolah-sekolah yang mengasramakan anak-anak seperti itu. Itu ya. Betul. Itu juga yang perlu diperhatikan. Betul. Makanya kita juga ke sekolah-sekolah itu ya untuk keamanan anak-anak itu dilengkapi CCTV. Pernah kita berdebat Mbak ya. Itu di satu kamar itu kami mengharapkan ada CCTV di kamar. Jadi sempat protes mereka mau ganti bajuan segala macam itu kan ada kamar mandi. Kami bilang. Jadi saking ketatnya kita untuk supaya hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi di kamar pun kalau di boarding school harusnya dipasang CCTV. Harusnya Tetap dipasang. Tidak ada daerah Untuk yang pengawasan. tidak diawasi begitu ya. Iya, Kecuali tadi itu toilet, toilet. tempat ganti baju gitu Betul ya. ya. Area-area yang memang pribadi ya. Pribadi. Betul. Mami, dari fakta-fakta yang kita sebutkan kan kembali lagi tempatnya itu adalah keluarga, tempatnya adalah anak pribadinya begitu. Artinya yang memang harus melindungi diri sendiri dan juga sekitarnya. Nah, untuk orang tua sendiri nih, tips-tips apa sih yang bisa dibagiin? Oke, untuk para orang tua yang bijak. Jadi pertama itu, ini kan zaman teknologi ya, jadi kita tidak bisa menghindari dan kita juga tidak bisa melarang atau menyetop karena memang ini dunianya mereka. Jadi diawaskan apa yang menjadi konten-konten konsumsi mereka yang seperti tadi sudah dijelaskan. Terus kedua, menjelaskan apa yang boleh dan yang tidak boleh. Terus bagian area tubuh apa yang boleh disentuh atau tidak disentuh. Jadi anak ini memang tidak hanya kebutuhan kayak makan dan segala macam, tapi kebutuhan kasih sayang, kebutuhan perhatian itu yang harus diberikan ke mereka. Jangan sampai mereka mencari keluar atau ke tempat lain. Nanti ketika mereka mencari keluar atau ke tempat lain yang bukan tempatnya, malah akan menjadi masalah yang baru lagi. Bisa tidak dipraktekkan Mbak Ami? Misalnya nih ketika memberikan edukasi kepada anak perempuan, bagaimana caranya agar dia mengetahui ini yang tidak boleh disentuh orang lain? Oke, misalnya kita menghadapkan tubuh dia dengan tubuh kita. Ini ada bagian kepala, ada bagian badan, ada bagian intim-intim yang hanya kamu sendiri yang bisa menyentuh hal tersebut. Nah, itu harus dijelaskan karena kan tubuh kita ini kan fisik yang terlihat. Jadi tidak perlu diilustrasikan. Cukup kita menjelaskan langsung. Dan anak akan memahami bahwa ternyata, dan memang ada lagunya juga itu. Bagaimana? Jangan sentuh tubuhku ya. Jangan sentuh tubuhku. Maksudnya begini, ketika kan anak sekarang itu kan cukup kritis ya. Nanti nanya gini, kenapa bunda? Siapa jadi bunda yang boleh pegang? Bagaimana itu? Ya, kalau misalnya kenapa bunda kok bagian misalnya area dada ya, kenapa tidak boleh dipegang? Karena itu nanti akan menimbulkan nafsu bagi orang yang memegang kamu dan harus begitu kan menjelaskannya kepada anak-anak yang masih usia dini? Iya. Pilihan kata silakan. Pilihan kata silakan bagaimana orang tua menerjemahkannya. Tapi kalau misalnya anak-anak yang sudah bisa berkomunikasi dua arah dan bisa menangkap apa yang akan kita jelaskan ke dia, ya nggak apa-apa kita jelaskan karena memang ini kan terlihat fisik ini, bukan tidak terlihat. Jadi nanti efek risikonya pun akan kita beritahu. Kalau misalnya seperti ini, akan jadi seperti ini. Kalau dengan lagu, kalau anak-anak TK kan memang sudah ada ya. Kita bisa putarkan ke mereka dan kita juga bisa berkolaborasi dengan guru-guru yang ada di sekolah bahwa tolong lagu ini diputarkan di sekolahan. Jadi seperti itu ya, jadi diingat terus sama mereka. Jadi sebuah kebiasaan. Ya. Nah, ini kalau orang tua nih yang, kan Mbak Ami pernah menghadapi orang tua yang tidak mau melaporkan. Ya. Ada tips tidak? Bagi orang, kalau saya sih menghimbau melaporkan, tapi pilihan itu tergantung dari orang tua itu sendiri ya. Tapi kan tidak semua pilihan mereka ternyata tepat seperti yang dialami tadi. Ya mungkin mereka punya masa lalu atau mereka punya maksudnya keterangan tentang bagaimana saya harus menghadapi anak saya, bagaimana anak ini kan yang lebih tahu tentang anaknya itu kan orang tuanya ya. Apakah nanti anak saya ini akan lebih terpuruk, apakah anak saya ini jadi bangkit kalau saya mengambil langkah untuk melaporkan ke polisi. Jadi yang lebih paham orang tuanya. Jadi kalau saya sarankan memang harusnya ke polisi, tapi terakhir pilihan itu tetap di tangan mereka. Tapi kalau kata Kak Aan tadi harus dilaporkan agar tidak ada lagi korban. Iya. Berikutnya harapan gitu ya. KPAD. Harapan KPAD seperti itu. Terima kasih banyak Mbak Mi untuk edukasinya. Kak Aan juga terima kasih banyak. Terima kasih, perlu banyak lagi untuk berbicara tentang ini karena khawatirnya 2045 itu kita berharap
ya bonus demografi yang Iya. emas kan ya, Betul. yang emas. Tapi kan ada juga yang parenting strawberry katanya sekarang. Iya, Oh banyak lagi nih istilah-istilah yang lebih lebih ngeri lagi. lebih mengerikan ya. Back. Apalagi sekarang ada lagi apa wrap bubble generation. Iya. Itu Bubble. lebih banyak Iya. lagi kan ya, lebih Betul. banyak lagi istilah-istilah untuk generasi berikutnya. Tapi harapan yang cukup besar itu kan ada di anak muda, ada di generasi-generasi kita yang Iya. berikutnya. Mereka yang akan memimpin kita, mereka juga yang akan membentuk negara ini. Betul. Dan pendengar serta pemirsa, ini menjadi sesi terakhir kita dalam podcast kali ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Terima kasih juga Mbak Ami. Sama- Dan terima kasih juga Pak Aan. Sama-sama, Mbak. Kak Aan sudah bersama kami juga. Kami berharap bahwa apa yang kita perbincangkan pada sesi kali ini itu bermanfaat untuk tidak hanya untuk kita, tidak hanya untuk Sumsel, Palembang, ataupun juga untuk Indonesia ini ke depan. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Tetap bersama kami di RRI. Sampai jumpa.